Bayangkan di sebuah ruangan luas yang dipenuhi peralatan logam dan suara dentingan besi. Seorang wanita muda merangkak di atas lantai dingin. Tubuhnya gemetar, keringat menetes di pelipis, dan wajahnya menahan malu bercampur takut. Di sampingnya, seorang pria Arab berwajah tajam dan berharisma menunduk menatapnya. Tangannya menyentuh bahu dan punggung sang wanita dengan tatapan tajam yang sulit diterjemahkan. Apakah ini cinta? Atau awal dari luka panjang? Detik itu, harga diri, rasa takut, dan hasrat bercampur menjadi satu. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Dan siapa sebenarnya wanita Indonesia ini yang mampu mengguncang istana sang sultan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Dewi, gadis kelahiran Surabaya yang tak pernah bermimpi akan menjejakkan kaki di negeri para sultan. Dewi hanyalah anak dari seorang penjual gorengan dan ibu rumah tangga biasa. Sejak kecil, ia terbiasa membantu sang ibu di dapur, membersihkan rumah, dan mengurus adiknya yang masih kecil. Tapi Dewi bukan wanita lemah. Senyumnya lembut, tutur katanya halus, dan semangatnya tak pernah pada meski hidupnya seringkali dihina karena kemiskinan. Suatu pagi, sebuah kabar datang. Dewi diterima menjadi TKW dan akan bekerja di Arab Saudi. Tak banyak pilihan. Gaji yang dijanjikan cukup untuk membiayai pengobatan ayahnya yang lumpuh akibat kecelakaan kerja. Ibunya menangis saat melepas kepergian Dewi. Tapi gadis itu menguatkan hati. 2 minggu kemudian, pesawat yang ia tumpangi mendarat di Bandara Riyadh. Debu padang pasir menyambutnya. Langit biru bersih tanpa awan. Ia dijemput oleh seorang pria tinggi berjenggot dengan pakaian putih bersih. "Ahlan wa sahlan," katanya datar. Dewi hanya menunduk sopan. Hatinya berdebar kencang. Inilah awal dari semuanya. Saat mobil mewah itu berhenti di depan sebuah istana mentereng, Dewi terpana. Pilar-pilar besar, pintu gerbang tinggi, dan taman yang begitu rapi membentang luas di hadapannya. Ia bahkan takut melangkah keluar dari mobil. Seorang kepala pelayan menyambutnya, menyerahkan seragam kerja, dan membawanya masuk. Hari-hari pertama penuh tekanan. Dewi harus bangun sebelum fajar, membersihkan ruang tamu istana, menyajikan sarapan untuk keluarga kerajaan, dan menyapu lantai marmer yang memantulkan wajahnya sendiri. Para pelayan lain jarang menyapanya. Beberapa bahkan memandang rendah karena ia hanya dari Indonesia. Hingga suatu pagi, insiden kecil mengubah segalanya. Dewi ditugaskan menyajikan teh hangat untuk tamu utama keluarga kerajaan. Tangannya gemetar saat membawa nampan ke ruang kerja pribadi Sultan Khalid Al-Rashid, pewaris tahta yang terkenal dingin dan tak tersentuh. Namun saat langkahnya masuk, kakinya terpeleset di atas karpet mahal, dan gelas teh itu tumpah, hampir mengenai jubah putih Sultan yang duduk membaca dokumen. Semua membeku. Dewi panik. Langsung bersimpuh dan meminta maaf. "Ana Asifah, saya tidak sengaja." Suaranya tercekat. Namun Sultan hanya menatapnya. Lama. Matanya tajam. Penuh analisa. Tapi tak ada amarah di sana. Justru ada sesuatu yang lain, entah apa. "Namamu siapa?" tanya Sultan tiba-tiba, dalam bahasa Inggris. "Dewi," jawabnya lirih. Dan sejak hari itu, nama Dewi mulai terdengar di lorong-lorong istana, meski hanya sebagai bisikan. Malamnya, para pelayan bergosip. "Awas, si pembantu baru mulai cari perhatian Sultan," celetuk seseorang. Yang lain menimpali. "Dia pura-pura jatuh biar diperhatikan. Dasar pembantu murahan." Dewi menangis di pojok dapur saat itu. Tapi ia menahan semuanya dalam diam. Ia tak tahu bahwa sejak hari itu, tatapan Sultan Khalid selalu mengarah padanya. Diam-diam dari balik jendela, dari lorong, dari taman selalu dia. Sejak pagi itu, suasana istana perlahan berubah. Bagi Dewi, segalanya tetap berat. Tugas rumah tangga yang menumpuk,
sikap dingin dari para pelayan senior, dan rasa asing yang makin menghimpit dada. Tapi tanpa ia sadari, ada satu pasang mata yang tak henti mengawasinya. Sultan Khalid. Ia memang tak banyak bicara. Dikenal sebagai pewaris tahta yang tegas, dihormati para duta besar, bahkan ditakuti para jenderal. Tapi sejak hari itu, tiap kali Dewi lewat membawa sapu, nampan teh, atau bahkan hanya berjalan ke dapur, tatapan Khalid seolah mengikuti. Diam, namun tajam. Dan Dewi, meski tak berani menatap balik, bisa merasakan pandangan itu. Dalam, dan seolah mempertanyakan sesuatu. Sore itu, Dewi sedang menyapu taman belakang. Angin gurun yang lembut menerpa kerudung tipisnya. Ia berhenti sejenak melihat seekor kucing kecil terluka di semak bunga mawar. Dengan hati-hati, ia berjongkok dan mengangkat hewan kecil itu ke pangkuannya. Dengan tangan gemetar, ia bersihkan luka di kaki si kucing dengan air dari botol minumnya. Apa dia masih hidup? Suara itu datang dari belakang. Tegas, berat, namun kali ini, terdengar hangat. Dewi menoleh. Matanya membelalak. Sultan Khalid berdiri hanya beberapa langkah darinya. Ia tak pakai jubah kerajaan, hanya gamis putih sederhana dan kefiyeh merah yang menjuntai di bahunya. Wajahnya tampak lebih muda, lebih manusia. Dewi buru-buru berdiri dan menunduk. Maafkan hamba, Tuan. Saya hanya tenang, tidak salah menolong makhluk lemah. Khalid melangkah mendekat. Tatapannya tertuju pada kucing kecil yang masih gemetar di tangan Dewi. Ia berjongkok, dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu dari jarak begitu dekat. Dada Dewi berdegup kencang. Matanya berkaca-kaca, antara malu, takut, dan bingung. Tapi Sultan hanya tersenyum samar. Kau punya nama yang indah, ucapnya. Dewi, artinya perempuan dari langit, bukan? Dewi mengangguk pelan. Tak berani menjawab lebih. Jaga dia baik-baik, kata Sultan sambil menunjuk kucing kecil itu. Dan jaga dirimu. Tanpa menunggu jawaban, ia berdiri dan pergi. Langkahnya pelan. Tapi detik itu, hati Dewi bergemuruh tak karuan. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia bukan siapa-siapa. Ia cuma pembantu. Tapi kenapa seorang sultan bisa bicara selembut itu padanya? Sejak kejadian itu, hubungan mereka berubah, walau tak terucap. Dewi mulai sering diberi tugas membersihkan ruang kerja sultan. Para pelayan lain mulai bertanya-tanya. Beberapa mengintai, mencibir, bahkan mulai menyebar desas-desus bahwa Dewi sedang memancing perhatian. Ada yang sengaja menjatuhkan sabun cair di lantai agar Dewi terpleset. Ada pula yang menukar bahan masakan yang Dewi siapkan, agar ia dimarahi. Tapi semua itu Dewi telan sendiri, tanpa mengadu. Suatu malam, setelah Dewi selesai membersihkan ruang kerja Sultan, ia meninggalkan selembar kain kecil yang biasa ia gunakan untuk membersihkan jendela. Ia lupa. Saat ia kembali diam-diam untuk mengambilnya, tanpa suara, ia justru melihat sesuatu yang membuatnya terdiam di balik pintu. Sultan Khalid duduk sendiri di depan lukisan tua. Di tangannya, tergenggam foto usang. Ia terlihat lelah. Wajahnya menunduk. Matanya basah. Dewi terkejut. Bukan karena ia melihat Sultan menangis, tapi karena ia mengenali sosok dalam foto itu. Itu adalah ayahnya. Ayah kandung Dewi. Foto yang sama persis yang dulu ibunya simpan di bawah bantal, sebelum akhirnya terbakar saat rumah mereka dilalap api bertahun-tahun lalu. Dewi menahan napas. Tangannya gemetar. Otaknya menolak percaya. Kenapa Sultan memiliki foto itu? Sebelum ia sempat melangkah mundur, suara Khalid terdengar lirih. Aku tahu kau di sana, Dewi. Dewi membeku. Masuklah, lanjutnya. Kau pasti punya banyak pertanyaan. Dan malam itu, awal dari jawaban panjang yang tak akan mudah diterima. Keesokan harinya, Dewi terbangun lebih pagi dari biasanya. Wajahnya murung, pikirannya kacau. Tapi ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Membersihkan kaca, menyiapkan sarapan, bahkan menata ruang tamu tempat para tamu kerajaan biasa berkumpul.
Namun di lorong-lorong istana, bisikan tentangnya makin nyaring. Sultan mulai gila. Masa jatuh cinta sama pembantu? Apa istana ini akan dikotori oleh darah kelas rendah? Dewi tahu ia tak akan pernah diterima di tempat ini. Tapi satu hal yang ia belum tahu, bahwa Sultan Khalid sedang menyusun langkah besar. Langkah yang bukan hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga menghancurkan tatanan dalam keluarga kerajaan. Karena bagi Sultan, perempuan yang bernama Dewi itu bukan hanya pembantu, tapi kunci dari masa lalu yang sudah dikubur dalam-dalam oleh para penguasa. Dan cinta itu hanya pembuka. Malam demi malam Dewi tak bisa tidur. Bayangan foto ayahnya di tangan Sultan terus berputar dalam pikirannya. Apakah benar ayahnya dulu pernah mengenal keluarga kerajaan? Mengapa ibunya tak pernah menceritakan apapun tentang itu? Dan yang lebih mengganggu, mengapa Sultan menyimpannya dalam diam? Sejak malam itu, Dewi mulai merasa ada jarak tak terlihat yang mengurungnya. Bukan dari Sultan, tapi dari semua orang di istana. Tatapan para pelayan semakin tajam. Bisikan-bisikan semakin pedas. Tak ada lagi senyum basa-basi. Semua terasa seperti ranjau. Dewi mencoba tetap fokus bekerja. Tapi setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia mulai kehilangan selera makan, tubuhnya melemah, tapi ia tetap berusaha berdiri. Demi keluarganya di Surabaya. Demi kehormatannya sendiri. Sementara itu, Sultan Khalid semakin sering mengundang Dewi untuk membersihkan ruang kerjanya, bahkan menemaninya saat membaca buku atau menyiapkan kopi. Tapi semuanya dilakukan dalam diam. Tanpa sentuhan. Tanpa kata manis, hanya tatapan yang mengandung makna terlalu dalam untuk diterjemahkan. Dan itu cukup untuk membakar iri hati para pelayan. Suatu siang yang panas, Permaisuri tua, istri pertama ayah Sultan yang masih tinggal di sisi timur istana, datang berkunjung. Wajahnya pucat, namun wibawanya tak berkurang sedikit pun. Ia dikenal kejam, keras, dan sangat menjaga garis keturunan bangsawan. Ia memanggil seluruh pelayan wanita ke aula tengah. Dewi termasuk di antaranya. Semua berdiri berbaris. Tegak. Terdiam. Permaisuri melangkah pelan. Menatap satu persatu dengan sorot tajam. Hingga akhirnya matanya berhenti pada Dewi. Yang dari Indonesia. Ujarnya. Dekatkan wajahmu. Dewi menelan ludah. Perlahan maju 2 langkah. Permaisuri mengamati wajahnya. Menyipit, lalu menyeringai sinis. Tak heran anakku mulai hilang akal, wajahmu memang manis, tapi tetap saja, darahmu darah budak. Ruangan hening. Dewi ingin menangis. Tapi ia tahu, air mata hanya akan membuat mereka puas. Keesokan harinya, fitnah besar dimulai. Salah satu gelang berlian milik istri Sultan hilang dari kamar pribadinya. Semua pelayan diperiksa. Semua kamar dibongkar. Dan di laci pakaian Dewi, ditemukan sebuah kain kecil yang membungkus benda berkilau, gelang itu. Tangannya gemetar saat melihatnya. Ia tak pernah menyentuh benda itu seumur hidupnya. Saya tidak tahu menahu. Itu bukan milik saya, teriak Dewi panik. Tapi siapa yang akan percaya pada pembantu asing? Kepala pelayan, 2 penjaga, dan seorang saksi dari istri tua Sultan langsung menyeretnya ke depan aula. Di tengah halaman istana, di bawah matahari terik, Dewi dituduh mencuri. Hukuman bagi pencuri di istana bukan hanya pemecatan, tapi cambukan. Atau dikirim ke pasar sebagai tahanan. Ratusan mata menonton. Beberapa bersorak. Beberapa lainnya hanya diam, takut ikut terseret. Dewi berdiri lemah. Wajahnya penuh debu dan air mata. Tangannya diikat ke tiang kayu. Saya bersumpah atas nama Allah. Saya tidak mencuri, teriaknya lagi. Seorang penjaga mengangkat cambuk ke udara. Dan tepat saat cambuk itu akan menghantam punggung Dewi yang rapuh. Berhenti. Suara itu menggelegar dari pintu utama istana. Semua menoleh. Sultan Khalid berdiri di sana, dengan wajah gelap dan mata menyala. Lepaskan dia. Sekarang. Tak seorang pun berani melawan. Para penjaga buru-buru menurunkan cambuk. Dewi jatuh berlutut. Lemas.
Menangis. Ia tak tahu harus berkata apa. Sultan melangkah ke arahnya, membantu melepaskan ikatan di pergelangan tangannya sendiri. Ia lalu menatap seluruh pelayan dan pengurus istana. Siapapun yang menyentuh Dewi tanpa izin dariku, akan aku usir dari tanah ini. Aku tak peduli kau istri bangsawan atau pengawal kerajaan. Aku yang bertanggung jawab atas dirinya. Desas-desus pun pecah di seluruh penjuru istana. Keesokan harinya, seluruh istana berguncang. Sultan telah melindungi seorang pembantu. Dan lebih dari itu, ia menyatakan Dewi sebagai pelayan pribadi resminya. Sebuah kedudukan istimewa yang tak pernah diberikan pada siapapun sebelumnya. Tapi bagi Dewi, semuanya justru terasa lebih menakutkan. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari badai yang sesungguhnya. Sejak hari itu, seluruh istana menjadi dua kubu. Sebagian menganggap Sultan Khalid telah membuat keputusan konyol, terlalu lemah karena membela pembantu rendahan. Sebagian lainnya diam-diam kagum pada keberanian Dewi, gadis Indonesia yang berhasil mengguncang hati pewaris tahta. Namun bagi Dewi, semua kemewahan yang mulai mengelilinginya terasa seperti jerat. Ia memang tidak lagi diperlakukan kasar, tapi tatapan-tatapan sinis masih menghantui langkahnya. Kini ia tinggal di kamar pelayan pribadi Sultan, lengkap dengan tempat tidur empuk dan ruang kerja kecil. Tapi hatinya terasa lebih sempit dari sebelumnya. Setiap kali berjalan melewati koridor istana, bisikan-bisikan mengejek masih terdengar. Sekarang pelayan bisa jadi permaisuri rupanya. Apa dia menyihir Sultan? Atau memang Sultan sudah kehilangan akal? Dewi tak menjawab apapun. Ia hanya menunduk, menyibukkan diri, menjaga diamnya. Sementara itu, Sultan Khalid makin terang-terangan menunjukkan perhatiannya. Setiap pagi, ia meminta Dewi menyajikan teh hangat langsung ke ruang makannya. Ia tak lagi berbicara kaku, bahkan kadang melemparkan candaan kecil yang membuat Dewi tersipu. Ia mulai bertanya tentang keluarganya di Surabaya, tentang makanan Indonesia, tentang kenangan masa kecil Dewi yang sederhana namun penuh makna. Dan setiap kali Dewi bercerita, Sultan mendengarkannya seperti anak kecil yang mendengar dongeng sebelum tidur. "Ayah saya dulu penjual gorengan, Tuan," ujar Dewi suatu sore. "Setiap pulang sekolah, saya bantu mengiris tempe dan menggoreng tahu." Sultan tersenyum, menatapnya dalam. "Aku ingin mencicipi gorengan buatanmu suatu hari nanti." Dewi tertawa kecil, malu-malu. "Kalau saya tidak diusir duluan, Tuan." Tatapan Sultan langsung berubah serius. "Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku janji." Namun janji itu diuji lebih cepat dari yang mereka kira. Beberapa hari kemudian, Sultan Khalid mendapat surat dari ayahnya, Raja Zayed, yang kini tengah sakit di kediaman kerajaan pusat. Isinya singkat, namun tajam. "Khalid, berhenti mempermalukan garis keturunan keluarga. Aku dengar kau melindungi budak dari Indonesia. Kembalilah ke jalurmu. Aku sudah menyiapkan perjodohan dengan Putri Najwa dari Yaman. Jika kau terus membangkang, warisan tahta akan dicabut." Wajah Khalid menegang saat membaca surat itu. Ia tahu, Putri Najwa adalah cucu dari pemimpin tertua di negeri itu. Gadis cantik, terdidik, tapi juga penuh ambisi dan dikenal sombong. Perjodohan ini bukan soal cinta. Ini tentang politik, warisan, dan kekuasaan. Namun malam itu, Khalid tidak mendatangi Putri Najwa. Ia justru memanggil Dewi ke ruang pribadinya. Lampu temaram, aroma gaharu memenuhi udara. Dewi datang dengan kepala tertunduk. Jantungnya berdetak tak karuan. Namun yang ia lihat di hadapannya bukan seorang sultan. Yang berdiri di sana adalah seorang pria muda yang sedang hancur. Wajah Khalid tegang. Matanya merah. "Aku akan kehilangan semuanya, Dewi," ucapnya pelan. "Jika aku memilihmu, aku mungkin akan kehilangan istana ini, warisan, tahta, segalanya." Dewi terpaku. Ia ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya keluh. "Tapi, jika aku kehilanganmu, aku akan kehilangan diriku sendiri." Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, Khalid memegang tangan Dewi. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya satu genggaman yang begitu dalam. Seakan mereka sedang menggenggam nasib yang akan mereka lawan bersama. Namun kisah cinta itu tak bisa disembunyikan lama. Keesokan paginya, para bangsawan mulai berkumpul di ruang rapat kerajaan. Keluarga besar Sultan dipanggil. Bahkan para istri tua dari generasi sebelumnya dihadirkan. Ini sudah keterlaluan, bentak salah satu paman Khalid. Kita tidak bisa membiarkan garis kerajaan ternoda oleh darah dari kelas bawah. Seorang sepupu perempuan berdiri dan menunjuk wajah Khalid. Kenapa bukan kami yang kau pilih? Kami darah murni bangsawan. Tapi kau malah memilih pembantu miskin dari negeri asing. Khalid tak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap semua orang di ruangan itu dengan tenang. Aku tidak peduli siapa yang kalian anggap layak. Aku hanya akan memilih orang yang membuatku menjadi manusia. Dan itu adalah Dewi. Ruangan hening. Beberapa wajah pucat, beberapa menahan marah. Dan satu keputusan dibuat, Dewi harus segera dikeluarkan dari istana. Bila tidak, Sultan akan dianggap membangkang dan semua hak waris akan dicabut. Malam itu, Dewi mendengar semuanya dari pelayan dapur yang masih baik padanya. Ia terduduk di sudut kamar, menangis dalam diam. Hatinya retak. Ia tahu, jika ia tetap tinggal, Khalid akan kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir untuk pergi. Tapi, mampukah ia melepaskan seseorang yang telah mencintainya tanpa syarat? Ataukah, cinta ini harus dilawan bersama, meski seluruh dunia menentangnya? Malam terasa dingin, meski angin gurun tak begitu kencang. Dewi duduk di pinggir ranjang, memandangi dinding kosong. Di tangannya tergenggam secarik surat. Tulisan tangan dari pelayan tua yang pernah bekerja sejak ayah Sultan masih berkuasa. Surat itu menceritakan satu hal yang mengejutkan. Ayah Dewi dulunya adalah orang kepercayaan kerajaan. Seorang pemikir, penasihat, dan juga sahabat dekat Raja Zayed. Tapi entah mengapa, ia tiba-tiba dikhianati, dilenyapkan tanpa jejak, dan keluarganya dilupakan. Kini, foto ayahnya ada di tangan Sultan. Disimpan diam-diam, seolah menandakan bahwa kebenaran tak pernah benar-benar mati. Air mata Dewi menetes. Bukan hanya karena kisah lama itu, tapi karena kenyataan bahwa cinta mereka bukan hanya dilarang, tapi berdiri di atas puing-puing pengkhianatan yang belum terbalas. Di sisi lain istana, suasana semakin memanas. Permaisuri tua memanggil Putri Najwa dari Yaman ke istana. Wanita itu datang dengan pakaian mewah, wajah angkuh, dan senyum licik yang terselubung. Ia tahu, namanya disebut-sebut sebagai calon permaisuri kerajaan. Ia juga tahu, Sultan Khalid sudah menolak perjodohan itu. Tapi ia tak berniat menyerah begitu saja. Aku tidak perlu cinta, ucap Putri Najwa dingin saat bertemu Khalid di ruang rapat istana. Aku hanya perlu posisi, dan kau perlu pengaruh politik. Kita sama-sama butuh kemenangan. Khalid menatapnya tajam. Jika itu yang kau kejar, temukan pria lain yang bisa kau kendalikan. Aku tidak akan menikahi orang yang tidak kucintai. Najwa tersenyum sinis, lalu meletakkan satu foto di atas meja. Kalau begitu, kau akan suka ini. Khalid menatap foto itu. Darahnya mendidih. Itu foto Dewi, sedang berada di dapur, dengan posisi membungkuk, dan difoto diam-diam dari belakang. Foto ini bisa menyebar keluar istana. Bayangkan jika media tahu bahwa Sultan jatuh cinta pada pelayan dari Indonesia yang mencoba, menggoda, majikannya di balik pintu dapur. Kau pikir rakyat akan berpihak padamu? Khalid menggenggam erat meja. Matanya merah, tapi ia menahan diri. Najwa berbalik, berjalan anggun, lalu berkata pelan sebelum keluar. Jika kau tidak bisa aku miliki, setidaknya aku pastikan kau tidak bahagia. Sementara itu, Dewi mulai merasakan tekanan yang makin nyata. Ia tak lagi bebas keluar kamar. Beberapa penjaga tampak mengawasinya lebih ketat. Bahkan kamar mandinya pun dipindahkan ke sisi belakang tanpa alasan. Saat ia bertanya, para pelayan hanya mengangkat bahu. Suatu malam,
Seorang pelayan menyelinap masuk ke kamarnya dan berbisik, "Kau harus hati-hati. Mereka ingin menjebakmu lagi. Tapi kali ini lebih dari sekadar fitnah mencuri. Mereka ingin mengusirmu. Atau lebih buruk." Dewi terdiam. Tangannya gemetar. Hatinya makin berat. Ia tahu, jika ia tetap di istana, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga reputasi Khalid. Pagi itu, istana kembali bergemuruh. Sebuah pengumuman mendadak dari Raja Zayed keluar. Sultan Khalid akan dilengsarkan dari pewaris tahta jika tidak menghadiri upacara perjodohan resmi dengan Putri Najwa minggu depan. Berita itu tersebar cepat. Media mulai berspekulasi. Para bangsawan saling bisik-bisik. Dan Dewi hanya bisa menahan napas dalam kamar sempit yang kini terasa seperti penjara. Sultan Khalid datang malam itu. Wajahnya pucat, matanya sembab, jubahnya tak serapi biasanya. Ia tak berkata apa-apa saat membuka pintu kamar Dewi. Hanya berdiri, menatap wanita yang telah membuat hatinya berubah. Dewi bangkit, menatapnya dengan mata merah. "Aku akan pergi," ucap Dewi pelan. "Aku tak ingin melihatmu kehilangan segalanya karena aku." Khalid melangkah cepat, memegang tangan Dewi. Jangan katakan itu. Aku yang memilih ini. Aku yang memulai. Aku akan hadapi semuanya." Dewi menarik tangannya. "Tapi aku bukan siapa-siapa. Khalid, aku bukan bangsawan. Aku bukan siapa-siapa di dunia ini. Bahkan hidupku dulu nyaris tak dianggap." Khalid menunduk. "Lalu biarkan aku menjadi seseorang yang membuatmu layak dihargai." Dewi terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Di tengah kesunyian itu, hanya ada satu janji yang tersisa. Bahwa cinta mereka tak bisa dikalahkan hanya karena garis darah atau gelar bangsawan. Namun mereka belum tahu bahwa perang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Gurun yang biasanya cerah mulai tertutup awan tebal. Angin bertiup dingin, membawa debu dan bisikan tak kasat mata. Dewi duduk di dalam kamarnya, masih terkurung dalam rasa bersalah dan dilema. Kepalanya dipenuhi bayangan pertemuan semalam, tatapan mata Khalid yang nyaris runtuh, genggaman tangannya yang terasa lebih seperti permintaan maaf daripada janji. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi istana ini bukan rumah. Ini medan perang yang membungkus senyuman dalam racun, dan kehangatan dalam jebakan. Dan hari itu, sebuah amplop tua tanpa nama dikirim diam-diam lewat pintu belakang kamarnya. Dewi membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada selembar surat, dan 2 lembar foto. Foto pertama, seseorang sedang duduk berdampingan dengan Raja Zayed muda. Mereka tersenyum. Tapi yang membuat tubuh Dewi gemetar adalah wajah pria di samping sang raja. Wajah itu sangat ia kenal. Itu adalah ayah kandungnya. Foto kedua lebih mengguncang. Ayahnya sedang berdiri di tengah kerumunan rakyat, berpidato di sebuah panggung kecil dengan latar belakang bendera istana. Di bawah foto itu tertulis tulisan tangan samar. "Sahabat yang pernah disingkirkan, kini darahnya kembali berdiri di depanmu." Dewi tercekat. Matanya membelalak. Dadanya sesak. Surat di dalam amplop itu pun ditulis dengan tangan halus. "Ayahmu bukan siapa-siapa di istana ini karena ia dilenyapkan oleh sistem. Ia tahu terlalu banyak. Ia mencintai keadilan lebih dari kekuasaan. Maka ia dibuang, dihancurkan namanya, dilupakan sejarah. Tapi Allah tidak pernah tidur. Kini, kau kembali ke tempat yang pernah merenggut segalanya dari keluargamu. Tapi kau harus hati-hati, karena yang membuatnya jatuh masih ada di sini." Tangan Dewi bergetar. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya. Dunia yang ia pijak mulai terasa seperti pasir hisap. Ia bukan hanya pembantu. Ia bukan hanya wanita yang dicintai Sultan. Ia adalah anak dari seorang pengkhianat, atau lebih tepatnya, korban pengkhianatan. Dan yang paling menyakitkan, tak seorang pun pernah memberitahunya. Malamnya, Dewi memberanikan diri menemui Sultan Khalid. Ia bawa 2 foto itu, dan surat yang menyertainya. Wajah Khalid berubah begitu melihat foto-foto tersebut.
Aku tahu dia. Gumamnya pelan. Nama ayahmu adalah Hasan Faruk. Ia adalah sahabat ayahku dulu. Lebih dari sahabat. Mereka seperti saudara. Tapi Khalid terdiam. Aku masih kecil saat dia menghilang. Ayah tidak pernah bercerita apapun. Tapi aku sering dengar para jenderal berbisik soal pengkhianatan. Tentang Hasan yang katanya mencoba membocorkan rahasia kerajaan ke publik. Dewi menatap Khalid dengan mata penuh luka. Itu tidak mungkin. Bisiknya. Ayahku orang baik. Ibuku selalu bilang, ayahmu yang menjebaknya. Khalid mundur setengah langkah. Hatinya terguncang. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Dewi. Tapi aku percaya padamu. Dan aku akan cari tahu. Bahkan jika itu membuatku harus melawan keluargaku sendiri. Sejak malam itu, Khalid mulai membuka kembali dokumen-dokumen lama. Ia menyelinap masuk ruang arsip kerajaan tengah malam, membuka berkas-berkas yang sudah dikunci selama 2 dekade. Ia menemukan memo, laporan palsu, dan tanda tangan yang dihapus secara sengaja dari sejarah. Dan ia menemukan satu fakta yang tak terbantahkan. Hasan Faruk difitnah. Ia dijebak oleh 2 orang jenderal yang sekarang menjabat sebagai penasehat utama raja. Alasannya sederhana, Hasan ingin membongkar skandal korupsi proyek pangan untuk rakyat miskin. Tapi niat baiknya dibayar dengan kehancuran. Khalid merasa tubuhnya melemas. Ayahnya telah menutup mata terhadap kebenaran. Atau lebih buruk, membiarkannya. Keesokan harinya, Khalid menemui Dewi di taman belakang istana. Ia menggenggam tangan Dewi, menatapnya dalam-dalam. Kau bukan hanya perempuan yang kucintai, Dewi. Kau adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dewi menangis. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa utuh. Ia bukan hanya pelayan. Ia bukan hanya TKW. Ia adalah anak dari orang jujur yang pernah dihancurkan. Dan kini, ia berdiri sebagai bukti bahwa Allah tak pernah lalai dalam mencatat segalanya. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Malamnya, ketika Dewi kembali ke kamarnya, seseorang telah menunggunya di dalam. Bukan pelayan, bukan penjaga, tapi seorang wanita yang mengenakan pakaian mewah dan membawa tatapan penuh racun. Putri Najwa. Aku tahu siapa kau, ucapnya pelan. Aku tahu siapa ayahmu. Dan aku tahu kau akan jadi masalah besar bagi kerajaan. Dewi menatapnya tenang, meski jantungnya berdebar. Najwa melangkah mendekat, lalu membisikkan kalimat yang membuat darah Dewi membeku. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu. Dan kali ini, bahkan Sultan pun tak bisa menyelamatkanmu. Dan benar saja, keesokan paginya, seluruh istana dikejutkan oleh pengumuman. Dewi menghilang dari kamar pribadinya. Tak ada jejak, tak ada saksi. Hanya satu kerudung lusuh yang tertinggal di lantai. Sultan Khalid terbangun terlambat. Dan saat ia datang ke kamar Dewi, semuanya telah terlambat. Tapi satu hal yang ia tahu pasti. Dewi tidak pergi dengan keinginannya sendiri. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia bersumpah akan menemukan dan merebutnya kembali. Meski harus melawan darah dagingnya sendiri. Langit gurun kembali cerah. Tapi hati Sultan Khalid mendung. Sejak pagi, seluruh penjuru istana telah digeledah. Semua pelayan, pengawal, bahkan istri-istri tua kerajaan diperiksa. Tapi tak satu pun yang tahu kemana Dewi menghilang. Kamar Dewi kosong. Pakaian dan perlengkapannya masih rapi. Tak ada jejak kekerasan. Hanya selembar kerudung usang di lantai. Basah seperti terkena air mata atau disiram minyak wangi secara paksa. Khalid menggenggam kerudung itu seperti sedang memeluk harapan terakhirnya. Dewi tidak mungkin pergi tanpa pesan. Tidak mungkin dia meninggalkan aku dalam diam. Gumamnya. Ini bukan kepergian. Ini penculikan. 3 hari kemudian, kabar itu akhirnya bocor ke telinga rakyat. Sultan muda jatuh cinta pada pembantu miskin asal Indonesia. Namun sang wanita mendadak hilang. Media kerajaan mencoba menutupi berita ini. Tapi gosip selalu lebih cepat dari sensor.
Rakyat mulai membicarakan nama Dewi. Beberapa memujinya sebagai wanita sederhana yang memikat hati sang pewaris. Sebagian lainnya mencemooh, menyebutnya penggoda yang mencoreng nama kerajaan. Di balik semua itu, Sultan Khalid menyusun langkahnya. Ia mencurigai satu nama, Putri Najwa. Wanita itu punya motif, kekuatan, dan ambisi untuk menghancurkan siapapun yang berdiri di antara dirinya dan tahta. Sementara itu, di sebuah rumah kosong di wilayah Gurun Tua, Dewi terbaring lemah. Tangan dan kakinya tidak terikat, tapi pintu dikunci. Ia dijaga oleh dua wanita berwajah asing yang selalu menatapnya tanpa senyum. Mereka tak pernah berbicara, hanya membawa makanan, menyiram tubuh Dewi dengan air mawar, dan memastikan ia tetap diam. Dewi tak tahu di mana dirinya. Tak tahu berapa hari telah berlalu. Yang ia tahu, malam-malamnya dihantui oleh bayangan Putri Najwa yang berbisik, "Kau akan jadi pion, bukan ratu." Di istana, Khalid tidak tinggal diam. Ia menolak menghadiri rapat keluarga kerajaan. Ia menolak dijodohkan. Ia menolak segala bentuk tekanan. Dan akhirnya, ia mengundurkan diri dari posisi sebagai pewaris tahta. Keputusan itu mengguncang segalanya. Raja Zayed, yang selama ini diam di balik tirai kekuasaan, akhirnya memanggil Khalid secara langsung. "Kau sudah gila," bentak raja. "Kau mengorbankan seluruh nasab keturunan kita demi seorang wanita asing." Khalid berdiri tegar. Jika menjadi penerus artinya harus membiarkan ketidakadilan terus berjalan, maka aku tak ingin tahta itu. "Jangan main-main," teriak raja lagi. "Kau akan kehilangan segalanya. Harta, gelar, pengaruh." Khalid menunduk. Lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan dirinya. Tak lama setelah itu, Khalid menerima surat rahasia dari pelayan tua istana bagian timur. Seseorang melihat Dewi dibawa ke wilayah perbatasan gurun, menggunakan kereta khusus milik Putri Najwa. Khalid tak menunggu izin. Dengan satu pengawal setia, ia menyamar dan menunggang kuda menuju lokasi itu. Tak ada iring-iringan, tak ada rombongan. Hanya keyakinan bahwa perempuan yang ia cintai sedang menunggu untuk diselamatkan. Di rumah persembunyian, Dewi duduk memandangi langit lewat jendela kecil. Ia lelah, tapi jiwanya masih menyala. Setiap malam, ia berdoa pada Allah agar diberikan satu kesempatan untuk melihat Khalid sekali lagi. Bukan untuk minta diselamatkan, tapi untuk mengatakan bahwa ia tak menyesal telah mencintainya. Lalu malam itu, terdengar suara keras di luar. Kuda berlari. Teriakan. Suara kayu dibanting. Kemudian pintu terbuka lebar, dan Sultan Khalid berdiri di sana. Wajahnya kotor oleh debu gurun, tapi matanya penuh cahaya. "Dewi!" teriaknya. Dewi bangkit, tubuhnya lemah, tapi matanya berbinar. Khalid berlari memeluknya. Genggaman mereka begitu erat, seolah dunia berhenti berputar hanya untuk menyaksikan dua jiwa ini bersatu. "Maafkan aku," ucap Khalid lirih. "Aku terlalu lama datang." Dewi menggeleng, menangis di dadanya. "Tidak, Tuan. Kau datang tepat saat aku berhenti merasa berarti." Mereka kembali ke kota dengan pengawalan kecil. Namun saat tiba di gerbang istana, mereka disambut oleh pemandangan yang tak terduga. Kerumunan rakyat telah berkumpul. Mereka tidak datang untuk mencemooh. Mereka datang membawa bunga, air, dan ucapan selamat. Kabar tentang keberanian Khalid menyelamatkan Dewi telah menyebar. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri itu, rakyat menyaksikan cinta seorang bangsawan dan pelayan, yang melawan segalanya tanpa kekerasan, hanya dengan keberanian dan kesetiaan. Tapi cerita mereka belum usai. Karena keputusan terbesar baru akan dibuat. Dan cinta akan segera dihadapkan pada takdir yang tak bisa dihindari. Beberapa minggu telah berlalu sejak peristiwa itu. Nama Sultan Khalid dan Dewi menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri. Media internasional menyebut kisah mereka sebagai cinta yang menantang mahkota. Di istana, banyak yang mencoba menekan, merayu, hingga mengancam Khalid untuk kembali ke jalur kerajaan. Tapi pria itu sudah mantap dengan keputusannya.
Ia telah menyerahkan gelar. Ia tinggalkan seluruh kekayaan dan pengaruh. Ia memilih untuk menjadi manusia biasa, hanya agar bisa mencintai Dewi dalam terang. Raja Zayed jatuh sakit. Kerajaan pun diguncang. Para penasihat tua mulai berebut kuasa. Beberapa putri bangsawan sibuk mempersiapkan diri untuk menggantikan Khalid sebagai pewaris. Namun tak seorang pun sadar. Di balik segala kekacauan itu, cinta sejati sedang tumbuh tenang, di negeri yang jauh dari sorotan istana. Surabaya. Di sebuah kampung kecil dekat pelabuhan, warga mulai berkumpul sejak pagi. Mereka membawa tikar, daun pisang, dan bunga melati. Beberapa membawa pengeras suara seadanya. Di tengah keramaian itu, berdiri seorang pria tinggi berpakaian putih bersih, dengan sorban merah yang dililit sederhana di lehernya. Wajahnya tenang. Matanya menatap lurus ke depan. Itulah Khalid Al-Rashid, mantan sultan yang kini memilih menjadi menantu rakyat kecil. Di sampingnya, seorang wanita Indonesia dengan kebaya putih sederhana. Wajahnya bercahaya dan penuh haru. Itulah Dewi Hasan Faruk, anak dari seorang sahabat kerajaan yang dahulu dikubur namanya. Hari itu, mereka menikah, bukan di istana, bukan di karpet merah, tapi di tengah pasar rakyat Surabaya. Di antara bau ikan asin, suara tukang becak, dan peluh warga yang ikut bahagia. Seusai akad, Khalid memeluk mertuanya dengan penuh hormat. Ia kemudian naik ke atas panggung kecil dari tumpukan kayu peti. Dengan suara bergetar, ia berbicara kepada warga kampung. Di negeri tempat aku lahir, darah dan nama adalah segalanya. Tapi di sini, aku belajar bahwa cinta dan kejujuran jauh lebih berharga. Aku bukan lagi sultan. Tapi aku lebih kaya, karena aku dimiliki oleh wanita yang mencintaiku bukan karena gelar, tapi karena hati. Warga bersorak, beberapa menangis, dan para jurnalis yang diam-diam hadir merekam semuanya, terdiam dalam haru. Malamnya, di rumah sederhana peninggalan almarhum ayah Dewi, pasangan itu duduk berdampingan. Dewi menyandarkan kepala di bahu Khalid, dan berbisik, "Apakah kau menyesal, Tuan?" Khalid tersenyum kecil. "Menyesal, karena baru mencintaimu setelah dunia membuatku jatuh." Dewi tertawa, dan menangis dalam pelukan suaminya. Mereka tak punya mahkota, tak punya tahta, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dibeli oleh dunia manapun, ketulusan. Di tempat lain, Raja Zayed menghembuskan napas terakhirnya. Dan di detik yang sama, sebuah dokumen rahasia akhirnya dibuka. Isinya, pengakuan tertulis bahwa Hasan Faruk, ayah Dewi, bukan pengkhianat, tapi pahlawan diam-diam yang pernah mencoba menyelamatkan negeri dari korupsi internal. Skandal itu terkubur karena tekanan politik. Dan kini, kebenaran itu keluar ke permukaan, bersama cinta anaknya yang telah membayar harga paling mahal. 3 tahun berlalu. Di sebuah taman sederhana di Surabaya, terlihat seorang pria Arab dengan janggut rapi sedang bermain layangan bersama seorang bocah kecil berkulit sawo matang. Dari kejauhan, Dewi tersenyum sambil membawa nampan berisi teh panas dan gorengan tempe buatan sendiri. Rumah mereka kecil, tapi senyum mereka lebih besar dari istana manapun. Karena cinta mereka bukan dibangun di atas gelar, tapi dibangun dari luka, perjuangan, dan keyakinan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Kadang, cinta tidak hadir dalam bentuk yang kita bayangkan. Bukan dari orang sekasta, bukan dari tempat yang megah, dan bukan dari kisah yang sempurna. Tapi cinta yang sesungguhnya justru datang dari kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk melawan rasa takut. Dewi bukan wanita bangsawan. Ia hanya gadis sederhana dari Surabaya, yang bahkan tak tahu bahwa garis nasabnya pernah diinjak-injak. Namun Allah Maha Adil. Apa yang dulu dihancurkan oleh manusia, dibangkitkan kembali oleh cinta dan kejujuran. Begitu pula hidup kita. Jika hari ini kita dipandang rendah, disakiti, atau difitnah, jangan biarkan hati kita rusak karena dendam. Karena Allah tak pernah tidur, dan balasan darinya selalu datang pada waktu yang paling indah. Semoga kita semua bisa mencintai, dengan niat yang benar, bersabar dalam kehilangan,
dan tetap lembut. Bahkan saat dunia mengeraskan kita. Jangan sombong karena gelar. Jangan rendah diri karena asal. Karena yang menentukan akhir dari setiap kisah bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.